Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini Ibu akan membahas tentang perusahaan dagang, operasi perusahaan dagang. Apa sih itu perusahaan dagang? Buat kalian yang belum tahu, mari kita pelajari bersama ya. Operasi perusahaan dagang itu kegiatannya adalah membeli dan menjual barang dagang tanpa merubah bentuk. Oke, kita ambil contoh Alfamart. Mereka di dalam Alfamart pasti kalian kan udah sering ya jalan ke Alfamart, nah beli-beli barang. Di situ kan barangnya kan banyak banget kan. Nah, emang bener Alfamart itu produksi sendiri? Kan enggak. Mereka butuh supplier atau pemasok untuk memasok toko mereka gitu. Nah, maka dari itu Alfamart pasti membeli barang terlebih dahulu, kemudian menjual. Oke, gitu ya. Selanjutnya sumber pendapatan utama dari hasil penjualan. Ya pasti dong. Alfamart kan juga emang mereka dapat pendapatannya dari hasil penjualan gitu. Nah, kita mengenal akun-akun yang biasanya ada di perusahaan dagang. Pertama, ada akun persediaan barang dagang, biasanya posisi normalnya ada di debit. Akun penjualan ini ketika kamu menjual berarti penjualannya yang berkurang gitu. Dia ada di posisi kredit untuk normalnya. Kemudian yang merah ini, dua ini, dia itu adalah akun retur penjualan dan potongan harga. Kemudian akun potongan penjualan. Retur penjualan itu apabila terjadi penjualan yang barangnya ternyata ada yang cacat atau rusak. Nah, maka dari itu bisa dibalikin ke perusahaan lagi. Nah, ada akun pembelian di debit, saldo normal debit. Nah, di sini juga ada akun retur pembelian dan potongan harga, pengurangan harga, terus ada potongan pembelian, ada akun beban angkut, ada akun HPP. Nah, biasanya kalian baru kenal nih namanya akun HPP. HPP itu contohnya gini, Alfamart beli di pemasok yang namanya sabun X misalnya. Harga sabun X itu awalnya itu hanya 1.000, tapi di Alfamart dijualnya 3.500. Berarti yang 1.000 ini itu adalah HPP, harga asli, harga pokok penjualan. Nah, ketika dia menjual 3.500, 3.500 ini namanya harga jual. Gitu ya. Selanjutnya, beban angkut atau biaya angkut ini masuk ke syarat penjualan, syarat jual beli. Nah, syarat jual beli di sini harus tahu kalian siapa sih yang membayar biaya angkut? Siapa yang membayar biaya angkut di sini? Kalau misalnya gambarnya ada di sini ya, FOB shipping point berarti yang membayar adalah si pembeli. Oke, kalau gambarnya ada di sini ya, berarti yang membayar adalah penjual. Ya, berarti penjual tuh sampai dulu ke buyer itu pembeli, baru dia yang membayar biaya angkutnya. Oke, ini untuk syarat jual belinya. Kemudian potongan harga. Potongan harga atau termin biasanya. Kalian kalau misalnya lihat 3 kolom ini nih, ya, ini pasti dia itu penjualan atau kok jelek banget tulisannya, ya ini telah penjualan atau pembelian secara kredit. Pokoknya kalau ada termin kayak gini pasti kredit, entah itu pembelian entah itu penjualan. Dua artinya 2%. Dia akan mendapatkan potongan 2% jika dia membayar dalam waktu 10 hari. Tapi jika dia tidak membayar dalam waktu 10 hari, maka dia tidak akan mendapatkan potongan. Tapi paling lambat dia membayar harus 30 hari. Ya, misalnya jual nih, ada orang beli secara kredit. Dia dapat diskon ketika dia ngelunasin 10 hari dari jangka waktu yang udah ditentukan. Misal tanggal 7, berarti 10 harinya tanggal berapa gitu. Nah, selanjutnya 3% per 10, berarti 3% dalam waktu 10 hari dan maksimal tanggal 30 30 hari.
Kalau N/30 berarti dia hanya paling lambat 30 hari dari tanggal setelah terjadinya transaksi. Contoh tanggal 7, transaksi tanggal 7. Tanggal 7 bulan Juli. Ya, berarti jangka waktu habisnya tanggal berapa? 1 bulan berikutnya, 30 hari setelah tanggal 7, gitu ya. Oke, selanjutnya metode pencatatan persediaan barang dagang. Ada 2. Yang pertama perpetual. Kalau perpetual secara terus-menerus dia itu dicatat mulu. Ya, kalau ada pembelian, ada penjualan itu harus dicatat. Kemudian dia juga harus mencatat harga pokok penjualan setiap terjadi transaksi. Oke, itu yang perpetual ya. Selanjutnya untuk metode persediaan periodik atau fisik. Di sini dia tidak mencatat, bedanya tidak mencatat secara detail penambahan pengurangan setiap pembelian atau penjualan. Perbedaannya di sini. Kalau perpetual dia nyatat terus setiap terjadi transaksi, kalau periodik dia tidak selalu mencatat pembelian atau penjualan. Nah, kemudian yang HPP biasanya dia dihitungnya di akhir periode. Kalau yang tadi ini kan dia kan kalau misal HPP itu dicatat setiap terjadi transaksi. Kalau yang metode fisik ya, dia di akhir periode dan cara menghitungnya harus menggunakan perhitungan tertentu. Contohnya di sini ada persediaan awalnya berapa, baru ditambah pembelian bersihnya berapa, ketemulah barang yang tersedia untuk dijual, kemudian dikurangi persediaan akhir, baru ketemu HPP. Gitu. Ya, ada plus minusnya masing-masing. Selanjutnya, metode pencatatan persediaan barang dagang, pertimbangan pemilihan untuk perpetual system dan periodic system. Kenapa sih periodic system itu tidak dicatat setiap terjadinya penjualan, tapi di setiap akhir periode? Karena ini nih, contohnya kan dia menjual banyak jenis barang. Kalau misal dicatat mulu, kasihan akuntannya ya. Jadi dia dicatatnya di setiap akhir periode. Nah, bedanya dengan sini biasanya dia menjual satu jenis barang. Oke, selanjutnya kita masuk ke metode pencatatan. Metode pencatatan ini ya, ketika membeli barang dagang secara kredit, maka kalau misal metode periodik, dia debitnya adalah pembelian, kreditnya utang dagang. Kalau perpetual, dia debitnya persediaan barang dagang bertambah di debit, utang dagang bertambah di kredit. Jika retur pembelian, maka utang dagang berkurang di debit, retur pembelian dan pengurangan harga bertambah di kredit. Pertama berkurang nih, retur pembelian dan pengurangan harga order retur. Kan tadi kalau misal retur itu dia ada di pembelian, berarti di kredit ya, betul. Nah, utang dagang di debit, persediaan barang dagang di kredit. Biaya angkut juga sama. Biaya angkut untuk periodic system namanya tetap biaya angkut, tapi kalau misal di perpetual namanya persediaan barang dagang. Oke, melunasi pembelian dengan potongan harga, utang dagang berkurang, kas bertambah. Melunasi berarti kas berkurang, potongan pembelian jika dapat potongan ya, tadi kan dapat potongan. Nah, kalau kalau perpetual dia tidak memakai potongan pembelian tapi menggunakan persediaan barang dagang. Gitu. Selanjutnya untuk tadi kan untuk apa sih? Pembelian. Nah, sekarang penjualan. Jika penjualan, maka periodic system, untuk sistem periodik kita menjual berarti piutang secara kredit maksudnya ya. Secara kredit, piutang dagang bertambah, penjualan berkurang di kredit. Ketika perpetual system, tadi kan semua penjualan itu harus dicatat ya. Setiap penjualan harus dicatat setiap waktu. Maka dari itu dia mencatat 2 kali nih perpetual. Pertama mencatat piutang dagang dan penjualan, kemudian setelah itu dia mencatat HPP. HPP itu harga aslinya dan persediaan barang yang berkurang itu berapa. Selanjutnya retur penjualan. Retur penjualan dan pengurangan harga di sini biasa ya, mengurangi piutang dagang.
Kemudian kalau di perpetual system itu dia pasti juga ada 2 karena mengurangi persediaan barang dagang, menambah persediaan barang dagang lagi. Kan kalau misalnya orang retur kan balik lagi kan barangnya ke kita, berarti persediaan barang bertambah, HPP-nya di sini juga kalian tulis lagi berapa yang dibalikin. Kemudian kalau menerima pelunasan dengan potongan penjualan, kalau nerima berarti kasnya bertambah, potongan penjualan jika ada di debit, piutang dagang berkurang di kredit. Nah, ini sama ya untuk menerima pelunasan, untuk perpetual dan periodik sama jurnalnya. Oke, ilustrasi. Pada tanggal 2 Oktober 2013, perusahaan membeli barang dagang dari UD Makmur dengan syarat 2/10 sebanyak 100 unit dengan harga 750 per unit. Oke, nah berarti kalian silahkan kalikan dulu 100 unit kali 750 unit. Ada berapa? Oke, untuk pertama sistem periodik karena ini kan membeli ya. Berarti pembelian bertambah di debit, kreditnya utang. Kenapa utang? Sekali lagi karena kredit nih, ada syaratnya. Berarti menambah utang dan menambah pembelian. Oke, selanjutnya untuk persediaan perpetual bagaimana? Bukan pembelian ya, tapi persediaan dagang, barang dagang yang bertambah serta utang dagang yang bertambah. Bisa dipahami ya sampai sini? Oke. Ilustrasi selanjutnya, contoh 4 Oktober dikembalikan sebagian barang dagang kepada UD Makmur karena rusak 4 unit. Tadi kan dia beli, ini kan udah Makmur ya, belinya itu 100 unit. Nah, harga per unitnya 750.000. Yang dibalikin berapa unit tadi? 4 unit. 4 kali 750.000. Oke. Nah, ketika mengembalikan menurut sistem pencatatan periodik, maka utang dagang yang tadinya 775 juta berkurang 3 juta ya, karena 4 kali berapa tadi? 4 kali 750 ya, 750. Nah, itu utang dagang berkurang 3 juta, retur pembelian dan pengurangan harga 3 juta di kredit. Selanjutnya kalau di sini utang dagang ini sama debitnya, yang kreditnya yang tidak ada retur pembelian tapi persediaan dagang yang barang dagang yang berkurang. Ada lagi ilustrasi selanjutnya, di sini ada menerima tagihan biaya angkut. Oke, ini ada biaya angkut. Untuk periodik dia beban angkut pembelian debit, kasnya kredit. Nah, untuk perpetual teng-teng dia bukan pakai beban angkut tapi pakai persediaan barang dagang. Ada ilustrasi lagi, pada tanggal 8 Oktober melunasi seluruh utang kepada PT Makmur, UD Makmur. Kalau melunasi berarti kan kasnya bertambah. Oke, kita cek ya. Utang dagang berkurang, betul, kas melunasi. Oh, karena kita beli berarti utang dagang berkurang, kita yang bayar ya. Sorry ya. Kita bayar dapat potongan karena dia tanggal 8. Tadi transaksinya tanggal berapa sih? Kita cek transaksinya tanggal 2 ya. Dari 2 ke tanggal 8 ada 10 hari. Berarti dia masih masuk ke potongan, masih dapat potongan. Oke, mana tadi? Nih, dia masih dapat potongan senilai 1.440. Dapat potongannya 2% tadi ya. Oke, kalau di sini pakai potongan, di sini pakai persediaan barang dagang. Bedanya di situ. Oke, selanjutnya kalau misal yang ini menjual barang dagang dengan syarat, berarti penjualan secara kredit, sama kayak tadi penjualan di kredit, piutang dagang bertambah di debit. Nah, kalau yang perpetual piutang dagang ini sama ya. Kalau ini hampir sama nih, tapi hanya menambah di sini. Dia ada 2 HPP-nya nih. HPP itu yang dimaksud gimana sih? Jadi gini loh. Dia tadi kan belinya 750 tapi dijualnya harga 850. Tadi harganya 60 juta, kalau yang ini dijualnya dengan harga 68 juta. Oke, sekian penjelasan dari